Karuniakan kepada kami roh pengertian, supaya kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Dan kami dapat menerima semuanya ini, karena ini kesempatan yang Kau sudah berikan. Dan kami dapat menerima anugerah dan kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Amin. Mari saudara, pada pagi hari ini kita sudah 7 sidang Jumat ini kita sudah dengar semuanya. Kemudian kita perhatikan saudara, kelemahan demi kelemahan yang ada di dalam 7 sidang Jumat ini maupun di dalam keadaan pribadi kita masing-masing. Kalau kita sudah melihat saudara kelemahan-kelemahan, ternyata di dalam 7-7-nya ini ada enggak yang kuat? Tidak ada? Tidak ada? Semua lemah dah? Nah, kalau semuanya ini kelemahan-kelemahan kita ini sudah diberitahukan, nah, apa yang saudara dan saya butuhkan? Yang saya dan saudara butuhkan adalah perlengkapan, ya dah? Perlengkapan yang Tuhan berikan kepada kita supaya kita ini mempunyai peralatan kemampuan untuk dapat mengatasi segala kelemahan-kelemahan kita, dan kita dapat mencapai target ini. Tapi meskipun diberi perlengkapan, tetap ternyata kita tidak mampu, saudara. Karena apa? Karena manusia sudah pertama kali sudah jatuh ke dalam dosa, dan mereka makan buah pohon pengetahuan dan baik dan jahat. Manusia mempunyai hak memilih baik dan jahat. Dan pada waktu Tuhan menciptakan Adam, Tuhan berkata, Adam, kuasailah dunia ini. Jadi termasuk dirinya sendiri. Sehingga semua sudah diserahkan kepada Adam. Dan hal inilah yang selalu dipakai setan untuk supaya Tuhan tidak memaksa manusia. Karena keadilan Allah, manusia tidak boleh dipaksa. Nah, maka dari itu satu saat saya di dalam pengikutan akan Tuhan ini jatuh bangun, akhirnya saya mengatakan, Tuhan, ini kalau tidak mau tolong, tidak bisa Tuhan. Manusia tidak akan dapat mencapai targetnya. Tuhan bilang, benar, tidak mungkin. Lah, kalau tidak mungkin, lah buat apa mbok targetin? Loh, memang tidak mungkin buat manusia, tapi mungkin bagi Tuhanmu. Nah, terus bagaimana caranya? Nah, penolong Roh Kudus ini yang nolong, saudara. Kita memang kalah pintar sama setan, tapi Tuhan tidak pernah kalah pintar sama setan. Ya lah? Lalu dia berkata begini, nah, kalau kamu tuh merasa tidak mampu, yang punya jalan itu cuma Yesus. Yang bisa nolong kamu ngerti mengatasi setan itu cuma Roh Kudus, karena Roh Kudus sekarang yang ada di sini. Tugasnya itu. Nah, kenapa kamu tidak minta dipaksa sama bapakmu? Oh, jadi saya yang harus minta? Iya. Kalau Tuhanmu yang maksa kamu, setan nuntut. Loh, Tuhan, kau tidak adil, karena ternyata kau memaksa manusia, merampas haknya. Tuhan bilang, aku adil. Nah, jangan bawa paksa. Ya. Nah, tapi kalau kamu yang minta kepadaku memaksa, nah, setannya bilang, Tuhan kok bawa paksa? Dia minta. Nah,
Setannya tidak bisa apa-apa, wong dia yang minta kok, bukan aku yang maksa kok. Nah, padahal saya ngajari dia. Ya lah. Nah itu makanya saya bilang Tuhan itu luar biasa. Loh. Maka dari itu saudara, kita harus menyadari bahwa 1 sampai 3, sampai 1 sampai 7. Engkau perhatikan, barang siapa menang, yang pertama dikasih apa? Buah. Yang kedua dikasih apa? Mahkota. Yang ketiga dikasih apa? Batu putih. Yang keempat memerintah. Ya toh? Tongkat besi toh? Yang kelima permaisuri. Yang keenam soko guru. Nah, ya toh? Yang ketujuh memerintah bersama di tahtanya Tuhan sendiri. Wah. Nah, kamu lihat tingkatannya itu kan tambah lama tambah naik. Ngerti enggak? Ya. Jadi yang pertama itu di halaman. Buahnya itu kan di taman. Ngerti enggak? Buah itu di taman. Nah, mahkota keselamatan mulai masuk rumah. Ngerti enggak? Nah, yang ketiga batu putih, karunia yang diberikan itu, ya toh, terus nama. Nah, sudah mulai masuk. Nah, kemudian yang keempat mulai turut merintah. Lah pasti di dalam gedung pemerintahan. Ngerti enggak? Nah, saudara harus bedakan. Nah, terus kemudian permaisuri. Saya tanya, kalau permaisuri ini satu rumah sama rajanya enggak? Ya. Enggak. Kamu baca Salomo istrinya berapa? 700 gundike. Ada serumah piye itu? Ya enggak. Dia Salomo punya istana dewek, terus semua itu dikasih rumah sendiri-sendiri lah. Jadi kadang-kadang Salomo ini mampir sini gitu. Kalau satu lah itu banyak. Lah kelompok yang kelima itu permaisuri ini banyak enggak? Iya, kok satu jadi satu terus piye nanti ya kamu. Jadi enggak. Nah, yang kursi siapa? Yang ketujuh lah. Yang keenam sekalipun di soko guru tidak keluar dari istana, tidak keluar lagi. Nah, kalau saudara baca nanti kan ada tua-tua yang 24 itu yang di depan istana, di depan bapak itu terus gitu. Nah, itu khusus. Jadi itu tidak bisa keluar saudara. Tidak jalan-jalan itu. Kerjanya cuma jengkang-jengking. Loh, kelihatannya itu sederhana toh, tapi itu orang yang paling dekat Tuhan, itu yang selalu melihat gerakan Allah. Itu setiap gerakan Allah itu saja sudah membuat kagumnya itu sudah tidak habis-habis. Jadi tidak bisa dibayangin itu. Jadi kelihatannya gitu, tapi itu orang yang paling dekat sekali dan itu luar biasa. Ngerti enggak? Maka dari itu saudara, kita harus menyadari bahwa tambah lama tambah dekat sampai ke dalam tahtanya Tuhan. Nah, tetapi ingat, kelompok ini yang bisa itu cuma 10%. Kalau saudara itu bisa memenuhi target itu di dalam dunia, bisa ditingkatkan naik enggak? Bisa. Dapat bonus naik ke tingkat lebih tinggi, bisa. Tetapi orang yang punya jatah di situ tidak bisa genepi, melorot enggak? Turun enggak? Turun. Nah, saudara tahu? Nah, di dalam turun ini saudara perhatikan. Yang turun kalau kelemahanmu karena daging, itu turunnya sedikit. Tapi kalau kesalahanmu itu karena roh, turunmu anjloknya sampai ke tingkat paling bawah. Kamu tingkat 7 sekalipun bisa di nomor 1. Kalau hal itu perkara mencuri kemuliaan Allah. Karena kejatuhan setan itu adalah kesombongan, mencuri kemuliaan
Allah. Nah, itu yang paling berat. Itu yang paling berat. Nah, jadi kalau perkara-perkara daging, umpamanya kalau perkara daging apa? Percabulan, mencuri, ya toh? Terus? Perkara daging. Kamu ngerti toh perkara daging toh? Ngerti ndak? Ngerti, ngerti, tidak usah diurekno. Pokoknya perkara-perkara daging itu turunnya bisa 1, bisa 2 gitu loh. Tapi kalau kamu mencuri kemuliaan Allah, 7 bisa anjlok sampai 1 dan bahkan hilang, tidak dapat bagian, masuk di dalam api neraka. Jadi sebetulnya saudara, kalau orang yang punya di dunia ini punya jatah sebagai orang yang diberkati Tuhan seperti orang yang tingkat 7 itu, jadi kaya raya, lalu semuanya punya, itu sebetulnya punya jatah gede enggak? Punya jatah gede, tapi belum tentu nyampe. Nah, karena biasanya yaitu orang yang punya jatah gede, makanya Tuhan Yesus berkata orang kaya susah masuk surga karena sombong. Nah, dan kesombongan itu tidak disadari, saudara. Jangan saudara bilang, oh dasarnya sombong. Enggak. Saudara didorong dengan situasi dan kondisi, saudara jadi sombong tidak terasa. Salah satu contoh yang gampang aja. Kalau saudara pun diberkati Tuhan miliaran, lalu saudara dulu miskin, 10.000 saja tidak punya. Jadi kalau mau beli apa-apa, uang 10.000 itu mikir dulu. Nah, kemudian sekarang kamu mau sudah miliaran, kamu mau beli barang yang 100.000. Nah, nanti kalau bilang, mamanya bilang, jangan toh, 100.000 mahal. 100.000 kok ribut. Nah, sing bapaknya bilang, beli 100.000 kok loh. Itu menuju kepada kesombongan enggak? Nah, bayangin saudara, hanya perkara begitu saja itu sudah menuju kepada kesombongan. Tipis enggak? Aku sampai gini, siapa Tuhan sing mampu? Tidak bakal mampu Tuhan. Makanya Tuhan bilang, kalau kamu tidak gantung sama Roh Kudus, tidak akan mampu. Karena apa? Karena setan itu halus sekali. Kalau kamu dibuat kasar tidak bisa, dikasih yang gede tidak bisa, selalu dikasih kerikil dan kamu akan jatuh karena kerikil. Ya dah? Maka dari itu Tuhan memberikan persenjataan. Senjatanya apa? Firman dan Roh Kudus. Jadi pada waktu saya selesai semua, lalu Tuhan bilang, aku beri kamu 2 perlengkapan ini, senjata ini. Firman, pedang, dan Roh Kudus, tongkat. Nah, lalu pada waktu itu Tuhan mengatakan begini, ini terima. Nah, lucu saudara, pedangnya itu kecil, tongkatnya ya kecil, bisa tak kantongi. Jadi saya pergi kemana-mana ikut, tak kantongi terus. Nanti kalau saya ketemu musuh, ini tak bisa tak keluar bisa memanjang. Nah, ini tongkat ajaib dan pedang ajaib, bisa panjang saudara. Nah, lalu saya menghadapi musuh, waduh, musuh ini, musuhnya itu siapa saudara tahu? Hamba-hamba Tuhan. Nah, setan tidak usah tak keluarin itu. Sebabnya apa? Sebab saya sudah dilingkupi oleh perisai yang seperti kurungan. Perisainya itu kayak kurungan, bunder dari kaca gitu, jaraknya kira-kira 75 cm. Saya pergi mana ikut terus kurungannya itu. Jadi tidak bisa apa-apa. Jadi saya ditembakin sama setan apa itu, tung jatuh lagi, tung jatuh lagi. Tuhan bilang, kamu ditembaki kok ngapain? Hari pada waktu di luar loh, saudara tahu sampai sekarang saudara ini kan diincar setan terus toh, panah api toh. Nah, tapi saudara kalau tahu kan gini, Tuhan bilang capek. Lah ya Tuhan kena piye? Jangan takut. Terus mata saya dibuka. Oh, ada kurungannya dari kaca. Lah ya kamu gini ngapain? Wong nanti kalau mau sudah persis kena jantungmu tuk,
75 cm, gledek lho. Lah kowe ya santai aja, Don. Sehingga dipanain dari kanan kiri muka belakang, santai aja. Lah Tuhan berkata, banyak anak-anakku, hamba-hambaku tuh punya perisai cuma di depan. Kalau ditembak dari belakang, mati. Nah, biasanya setan itu nembaknya kalau dari depan orang luar, kalau ditembak dari belakang mesti rontok. Kenapa? Siapa yang di belakang kamu? Siapa? Siapa? Orang dekat. Suami di depan, istri, anak-anak. Nah, jatuh karena istri, jatuh karena suami, jatuh karena anak-anak. Kerap kali yang dipakai orang dalam toh, itu lebih berat, saudara. Makanya Tuhan berkata, kamu kalau pakai perisai harus yang bunder, seperti kurungan itu, muka belakang tidak mempan. Nah, pada waktu itu, tapi kalau yang nyerang hamba-hamba Tuhan, orang-orang sama Kristennya, mereka juga punya kuasa, ya toh? Nah, Tuhan bilang, kamu pakai senjata. Senjatamu 2. Pedang dan tongkat. Wah, kasih. Waktu saya diserang hamba Tuhan banyak, saya keluarin pedang dan tongkat. Waktu itu bingung, saudara. Wah, kanan kiri, kanan. Tongkatnya kanan atau tongkatnya kiri, atau tongkatnya pedangnya kanan atau pedangnya kiri. Piye coba? Bingung. Sudah mulai diserang gini sudah. Ayo. Tuhan bilang, cepat pegang. Ini kanan kiri yang mana ini? Ini yang di depan tangan kanan yang mana? Tongkat. Yang lain? Pedang. Coba angkat tangan. Yang tongkat sopo? Yang pedang? Oh, banyak yang pedang. Jadi yang tongkat kalah toh. Saudara, ini menandakan bahwa kamu ini belum nyerah. Misih karepe dhewek. Sebabnya kenapa kok kamu pedang yang di kanan? Langsung serang. Jadi ini ada serangan pakai firman. Tang 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 tang. Itu tandanya karepe dhewek. Kamu sudah diajari toh ya kemarin dulu. Semua tanya Roh Kudus. Roh Kudus itu tongkat. Lah kok sekarang masih minta pedang? Nah, yang bilang tongkat itu pasti dulu sudah pernah dengar. Tapi bukan karena dia itu sudah rendah hati. Karena dulu sudah pernah dengar, itu mesti jadi menang deh. Bener dah? Makanya. Jadi saudara tahu, kita itu bagaimanapun juga untuk merendahkan diri dan bergantung Tuhan itu bukan hal yang gampang. Dan untuk supaya saudara itu memegang tongkat yang sebelah kanan, itu harusnya Tuhan bilang. Nah, saya pada waktu itu tidak bisa netepin, saudara. Kanan kiri sampai musuh dekat sekali. Saya bilang, Tuhan, yang mana ini? Aku bilang gitu. Nah, baru Roh Kudus ngomong, yang kanan yang tongkat. Lulah nanti kalau diserang. Lah kan tongkat ini kan yang memberi pimpinan dan petunjuk. Kamu ini sadar enggak? Di dalam dunia roh, kamu ini buta. Ya kan? Kamu dalam dunia jasmani melek, tapi di dalam dunia roh buta. Nah, tongkat itu Roh Kudus. Orang buta butuh tongkat. Jangan pakai pedang. Sing mbok babati sapa? Seperti ngawur. Jadi gue nek pakai pedang yang di tangan, gue buta mbok babati gue ngawur. Tuhan bilang, "Tek gue pakai tongkat." Nah, tak ini babat. Gitu. Ngerti enggak? Nah,
Tongkatnya itu lucu, saudara. Tongkatnya itu depannya atasnya melengkung, bawahnya itu bercabang. Saya bilang, loh, tongkat kok aneh sih Tuhan? Kok ngelengkung terus bawahnya? Yang ngelengkung itu buat narik. Kalau kamu tuh nakal, keluar dari jalur, gantol itu kan. Yang ujungnya itu cabang untuk menangkap kepala ular. Jadi kalau kamu diserang, nah, oh gitu. Nah, lalu pedang, nah itu untuk babat, untuk nusuk, untuk babat. Jadi kalau sudah, anulah, ada satu hamba Tuhan itu datang nyerang, dia pakai pedang besar, saudara. Golok itu gede, saya digituin, saya angkat tongkat saya. Dalam nama Tuhan Yesus, kaku dia, saudara. Gini terus, wah, loh kok kaku Tuhan? Nah iya, tinggal kaku gitu kan, tinggal biarpun pedangnya pakai tangan kiri, nyos. Tapi jangan pedangnya yang di kanan, nanti perang firman, babati ya pakai firman terus. Tidak bisa, Tuhan bilang, nanti jadi batu sentuhan dan orang lain akan banyak yang binasa. Nah, maka dari itu saudara dan saya diberikan senjata. Nah, hanya dengan dua ini kamu akan dapat mencapai target. Tapi untuk itu Tuhan bilang tetap kamu tidak mampu. Mengapa? Karena pikiranmu, nah, watakmu, yang kelemahanmu ini yang menyebabkan kamu tidak bisa. Makanya Tuhan berkata, carang-carang yang tidak berbuah dipotong. Dipotong. Kalau dipotong dibuang kemana? Api, hilang, saudara. Nah, buah itu buah apa? Hah? Buah roh. Buah roh itu apa? Kasih, sabar, sukacita lah. Jadinya buah roh itu dari mana? Umpamanya apa? Sabar. Nah itu asalnya dari mana? Bisa ada sabar, asalnya dari tidak sabar. Betul kan? Lah tidak ada sing tidak sabare. Jadi ini sabar piye? Bisa. Nah, kamu punya ndak ketidaksabaran? Nah, itu harus dirubah nanti jadi sabar. Nah, ya toh? Lalu tama. Jadi ini apa? Murah hati. Loh, tamane punya enggak? Punya. Banyak apa sedikit? Gede apa? Nah, maka dari itu saudara, jadi kalau saudara itu mau tahu untuk mendapat kemenangan itu harus buah-buah rohnya lebat. Nah, kalau lebat supaya Tuhan dimuliakan, maka watakmu kamu sadar enggak kalau watakmu itu banyak yang enggak baik. Kalau kamu tahu watakmu baru sedikit yang enggak baik, itu nanti buahnya ya cuma sedikit itu. Karena apa? Kamu belum tahu dasar jelekmu kayak apa. Tapi kalau saudara tahu banyak kejelekanmu, saudara akan bisa berbuah lebat. Nah, bagaimana proses buah ini bisa jadi buah roh? Nah, ini proses ini penting, saudara. Pemrosesan ini pertama adalah saudara sadar bahwa saudara punya kelemahan. Setelah itu akui. Setelah diakui, hadapkan di hadapan Tuhan. Tuhan, aku punya kelemahan ini dan aku tahu ini engkau tidak suka. Tolong Tuhan. Nah, kerjasama antara Tuhan dan kamu, bagian saudara yang penting. Bagian Tuhan itu pasti sip, tapi yang susah bagian kita. Pertama saudara mau akui, terus ketiga saudara berjuang menyangkal. Umpamanya cerewet, nah, ya toh? Cerewet toh? Tuhan ini sebab Alkitab berkata Tuhan tinggal dengan perempuan yang cerewet.
lebih baik tinggal di sotoh rumah. Loh ya benar. Tinggal dengan perempuan yang cerewet seperti tinggal di rumah yang bocor, cetis. Lah ya akan jelek toh. Nah, Tuhan, kamu bilang, Tuhan aku tidak mau. Nah, kamu akui, Tuhan aku kok cerewet si Tuhan. Tolong si Tuhan. Nah, saudara mesti sangkal. Nah, kalau saudara bilang sama Tuhan, bilang, Tuhan hari ini aku mau belajar menyangkal, tidak mau cerewet. Nanti saudara keluar dari doa, keluar dari kamar, pasti ketemu. Loh, langsung ketemu, ya toh? Entah temanmu, entah pembantumu, entah orang tuamu atau siapa, mesti bikin jengkel. Nah, itu biasa. Nah, itu kan nanti spontan naik, tang, set, langsung mulutnya mau. Nah, kalau gitu, kalau saudara usaha bilang masuk lagi, nah itu penyangkal. Jadi penyangkalan, tapi kadang-kadang ya jeblos. Baru jeblos lah Tuhan jatuh lagi. Kenapa dibiarkan? Sebab Tuhan mau menyatakan bahwa tanpa Roh Kudus kamu tidak mampu. Nah, kalau kamu bagianmu cuma itu toh, sangkal diri. Nah, lalu itu adalah perjuangan. Perjuangan itu kewajiban yang harus kamu usahakan. Ngerti tidak? Nah, itu kalau kamu sudah lakukan, nanti itu lama-lama jadi ringan. Karena apa? Jadi kebiasaan. Kalau sudah jadi kebiasaan, lalu jadi kesukaan. Loh. Kalau sampai masuk kesukaan, lulus. Dan itu buahmu pasti sudah berbuah roh. Nah, umpamanya ketekunan. Nah, itu umpamanya ketekunan. Nah, baca Alkitab pertama kali kan ngantuk toh. Baca itu ngantuk. Baca Alkitab ngantuk. Dipaksa, sangkal diri, ambil air, cuci, ngantuk, masih ngantuk, jalan-jalan. Nah, itu kewajiban. Tapi nanti lama-lama kalau sudah menjadi kebiasaan, tidak baca, tidak enak. Gitu. Kalau sudah tidak enak, lalu baca terus, jadi kesukaan. Kayak orang sikat gigi. Anak-anak suruh sikat gigi paling males. Ya toh? Tapi kalau dipaksa-paksa, sekarang anak-anak ini kamu semua, jangan sikat gigi, mau enggak? Enggak mau enggak? Karena sudah menjadi kesukaan. Dan manfaatnya luar biasa. Nah, itu yang Tuhan mau, saudara tahu? Itu yang mau. Nah, lalu kalau saudara sudah dilengkapi dua ini, ngerti tidak? Dua ini, ada hal-hal yang penting yang saudara dan saya itu omongkan terus, cantumkan di dalam akal saudara. Apa? Nah, saya dikasih ini, jadi saya akan bagikan kepada saudara. Dan saya sebetulnya pagi tadi baru dikasih tahu Tuhan, itu yang aku berikan, itu berikan kepada anak-anak Stoa ini. Saya bilang, Tuhan jumlahnya tidak banyak. TSOA ya. Itu SOA. Jadi saya bilang, Tuhan jumlahnya cuma sedikit, cuma berapa? Saya tidak tahu kalau ini saya bawa 130, saudara. Oh memang 130. Lalu aku bilang, lah panitianya Tuhan, ya bohong. Tapi panitianya padahal sudah punya ya. Mungkin tahun yang lalu malah enggak ya. Tahun yang lalu enggak disuruh ngasih loh. Enggak. Mungkin tahun ini lebih baik apa? Mungkin tahun ini lebih baik, saya kira. Saya enggak pernah mikir ini, benar enggak pernah mikir. Tadi pagi baru Tuhan bilang, kamu bawa ada satu-satu. Tapi yang anu dulu ya, yang sekolah dulu loh. Kalau nanti yang mau fotokopi sih boleh, fotokopi di foto sendiri boleh. Jadi ndak dilarang. Wong itu saya ndak mau ngasih nama. Di Surabaya di mana-mana para pendeta ngasih jemate, saya bilang boleh. Pakai nama kamu ya boleh. Wong saya diajari Tuhan.
Tapi yang sudah punya mbok ya jangan ngambil. Jadi dikasihkan yang belum punya. Nah, saudara nanti itu baca. Jadi yang pertama itu apa? Nah, akui. Kamu mengakui bahwa kamu dan saya itu di hadapan Tuhan itu apa? Bodoh, tidak punya apa-apa. Jadi kalau kamu malah merasa pintar, malah tidak dapat apa-apa, saudara. Tuhan berkata begini, ingat hambaku. Nah, itu pada waktu itu selesai 3 bulan, lalu Tuhan nemui saya. Setelah saya bertemu dengan setan dan Tuhan Yesus selalu ngasih itu sama saya. Tuhan berkata, ingat kamu itu bodoh. Nah, karena saya itu memang bodoh, jadi dikatain bodoh juga tidak tersinggung. Tapi kalau saudara mungkin tersinggung. Ya nah? Jadi kamu ingat bodoh, dan ingat bahwa kamu cuma tulang-tulang kering. Di hadapan Tuhan kamu tidak ada artinya, hanya tulang-tulang kering. Jadi kamu hanya hidup kalau aku memberi kamu kehidupan. Makanya Paulus berkata, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi mati toh. Nah, itu tulang-tulang kering. Nah, saudara dan saya harus omong itu di dalam jiwamu terus. Di hadapan Tuhan kamu tidak ada artinya, bodoh dan hanya tulang-tulang kering, tidak bisa berbuat apa-apa kalau Tuhan tidak memakai kamu. Yang kedua, sangkal diri. Sebab Tuhan Yesus berkata, kalau engkau tidak menyangkal diri, kamu tidak dapat menjadi muridku. Murid saja bisa, apalagi jadi sahabat. Untuk belajar sama dia saja tidak bisa. Kalau engkau tidak sangkal diri, kamu tidak bisa. Nah, sangkal diri di dalam setiap hal. Untuk menghasilkan buah dibutuhkan sangkal diri. Untuk nurut Tuhan, sangkal diri. Contohnya yang paling gampang aja lah. Kamu nonton TV, ya dah, telenovela. Oh, telenovela. Kamu. Jadi ternyata kamu jago nonton dah. Jadi kamu nonton. Biasanya Tuhan itu dalam perkara yang kecil, sedang sepanen gitu, nanti Tuhan ngomong sembayang. Nah, itu ada yang sebentar sih Tuhan. Nah, ada lagi yang lebih halus. Ya Tuhan, aku sembayang dalam hati. Ya dah. Nah, padahal maksudnya Tuhan kalau kamu bilang sembayang itu suruh apa? Suruh pergi dari depan TV. Maksudnya itu. Lalu ada lagi. Ini istri saya kerap kali gitu. Kalau nonton tak lihati. Kalau nonton tak lihati kadang-kadang gini. Nah, sembayang ini, tapi tak pergi. Merem sebentar. Pasang telinga. Ada yang sembayang sambil nonton, ini pasang mata sama telinga, terus yang satu lebih halus lagi, tutup mata, pasang telinga, supaya ceritanya tetap ngerti. Ya dah. Nah, jadi itu penurutan, penyangkalan diri. Ada tingkatannya enggak? Kalau kamu pergi, enggak dengar, enggak lihat, itu penyangkalan yang sempurna. Tapi kalau kamu nurut sih nurut, ya Tuhan. Nah, ya dah. Kalau sudah nolak sama sekali, sebentar sih Tuhan. Nah, itu sudah nolak 100%. Jadi sebentar. Kalau kamu bilang sebentar, saya jamin pasti kamu kehilangan kesempatan lawatan Tuhan. Dan kamu harus bayar mahal. Tapi kalau kamu lebih halus, ya Tuhan sembahyang. Nah, Tuhannya geleng-geleng. Bukan itu yang aku mau. Jadi lalu tambah meneh.
tutup mata. Lah ya lah, itu Tuhan bilang bukan itu yang aku mau. Yang aku mau itu kamu nurut sangkal daging dan pikiran. Nah, itu. Yang ketiga apa? Jangan kasihan diri sendiri. Ini yang paling halus, saudara. Sebab kamu umpamanya contohnya, kamu kesinggung sebab apa? Kasihan diri sendiri, mengasihi diri sendiri. Ngerti tidak? Itu kesinggung, minder, ya lah, rendah diri, terus kemudian apa? Marah. Itu kasihan diri sendiri. Membela hak, nuntut, itu kasihan diri sendiri. Itu harus ditanggalkan. Sebab itu jerat yang paling halus dan paling gampang untuk engkau dan saya jatuh. Contohnya, pada waktu saya jalan-jalan, saya lihat mobil, karena memang saya ini paling seneng mobil. Tapi sekarang sudah tak lepas, dan sekarang sudah enggak. Sekarang si seneng, cuma tidak mengikat. Ngerti? Beda loh. Seneng boleh enggak? Boleh, tapi tidak mengikat. Kalau sudah mengikat jadi berhala. Nah, pinter. Nah, jadi waktu jalan-jalan, saya punya mobil sudah 2 tahun saya pakai. Saya bilang, kok sudah bosan sih Tuhan? Nah, itu minta apa? Itu menghimbau. Aku bilang, Tuhan kok sudah bosan sih mobil ini? Tuhan ini ngomong, ganti ya ganti. Loh, langsung ngerti loh Tuhan. Cintanya luar biasa. Boleh Tuhan. Tuhan bilang, boleh. Wah, boleh ya Tuhan? Boleh. Dapat persembahan 30 juta. Tuhan ini, saya sudah tulus itu, tidak ikut. Tuhan ini untuk siapa? Nah, katanya mau ganti mobil. Wih, tak kantong nih. Terus dapat lagi 50 juta. Tuhan, dapat lagi 50 juta. Lah ya, katanya mau beli mobil, kantong nih, belas. Terus mobilku tak tawarkin, laku 30 juta. 110. Wah. Jalan-jalan lagi saya. Wah, Tuhan, ini kalau adanya ngasih 190 juta, aku jadi pakai Mercedes 320 pada waktu itu harganya sampai tiau, jelas. Kering bel. Halo, Pak Yusa? Ini di depan saya ada duit 50 juta sama 190 juta. Waduh, langsung di sini kelap. Wah, ini dia, betul lah. Cocok, wah Tuhan tuh sayang. Terus ada suara, bukankah Tuhanmu sayang sama kamu? Bayangin. Milih mana gue? Ayo, milih mana? Hah? Milih mana, yang 190 atau yang 50? Nah, tanya Roh Kudus dong. Kok langsung bilang, ya kelop kok, kan baru ngomong. Hati-hati saudara, itu jebakan luar biasa. Kalau saya masih mengasihani diri sendiri, mengasihi diri sendiri, saudara tahu, saya ngambil yang berapa? 190. Tapi pada waktu itu saya langsung gini, sebentar, masih megang telepon, aku doa. Sebentar ya, tak doa. Tuhan, ini kelop Tuhan. Loh, dek sembahyang jangan maksudmu piye Tuhan, tapi hatimu kepingin salah nanti. Jujur, bilang, Tuhan, menurut perhitunganku kelop. Nah, terus ada suara loh Tuhan tadi, bukankah Tuhan itu mengasihi kamu? Nah, kalau menurut pikiran kelop loh Tuhan. Tapi menurut engkau Tuhan Roh Kudus bagaimana? Hatimu mesti polos. Kalau hatimu kepingin sedikit jatuh, saudara tahu? Tipis enggak?
tipis sekali. Pada waktu itu Roh Kudus tidak jawab dari hati, tidak jawab dari luar, dari pikiran. Masuk ayat, hamba Tuhan terima 1/10. Langsung tanya aku, kamu kok bisa 50 sama 190 bagaimana? Dapat uang 240. Saya ngasih selalu 20% untuk hamba Tuhan, jadi 48 juta. Tapi karena nanggung tak genepi 50 sama 190 loh. Kok bisa klop omonganku? Itu kalau udah cobaan luar biasa. Saudara tahu? Nah, pada waktu saya mau ngasih perpuluhan, saya berdoa. Tuhan, ini perpuluhan diberikan siapa? Tuhan berkata, relakah engkau yang 190 untuk hambaku? Waduh, dia bilang, wah loh Tuhan, kok malah dibalik aku yang sedikit? Tuhan ngomong nih, relakah kamu yang 190 untuk hambaku? Ya sudah Tuhan, oke. Nah, oke. Lalu siapa hambamu? Sebut nama saya, Yusa Cipto, Bandung. Protes saudara dia. Yusa Cipto kaya, berkatnya sudah banyak oh Tuhan. Tuhan jawabnya be, mak justru dek banyak itu dek ngasih jangan sedikit-sedikit. Tuhan. Sampai dia yang cerita, sampai dia bilang aneh loh Pak Tuhan itu. Nah terus ya tak tawar gitu Pak. Oke, saya bilang kirim ke tempat saya, buat saya 25 juta. 25 juta berikan hamba Tuhan, 190 juta ambil kembali. Ketawa dia saudara. Puji Tuhan, aku lulus ya Pak. Lulus gue menang. Coba gue kalah di tempat ambil tenang. Lah kamu Pak? Aku juga lulus. Loh kok Bapak kok ngambil yang sedikit? Karena Tuhan berkata 1/10. Saudara. Jadi kalau Tuhan ngomong itu jangan saudara lalu punya apa? Pendapat berkata, jangan ambil yang 25 aja. Enggak gitu saudara. Ngomongnya itu seperti apa ya bahasa Jawa ngelambangi atau mengingatkan firman atau memberi tanda-tanda. Itu yang saudara dan saya harus peka. Sebab Roh Kudus itu selalu mengarahkan dengan caranya dia, tapi bukan menentukan. Yang mengambil keputusan adalah saudara sendiri. Maka dari itu kamu harus peka dan tahu cara kerjanya Roh Kudus supaya saudara dan saya itu selalu dituntun. Nah, lolos. Habis itu saya terima, saya letakkan telepon, baru Tuhan Yesus ngomong. Saudara tahu, seluruh ruangan ini suara dia. Dia berkata begini, itu baru hambaku. Dia bangga sekali, nangis aku. Aku bilang, Tuhan, itu engkau kok biarkan aku dicobai kayak gitu sih Tuhan. Tuhan bilang, semua harus mengalami ujian anak untuk kamu mencapai target sepenuhnya. Saya diuji berapa? 3 kali. Itu yang terakhir. Sebelum Tuhan mengatakan lulus dan kamu mencapai target, diuji 3 kali saudara. Itu yang pertama, itu yang ketiga. Yang pertama adalah pada waktu saya ketemu Tuhan Yesus sama setan. Saya tanya Roh Kudus sehingga tahu persis itu setan, itu Tuhan. Yang kedua di mana? Di Israel. Pada waktu pergi ke Israel, 3:30 bangun pagi, sembahyang, belum sembahyang karena ngantuk. Selesai pulang dari jalan-jalan itu jam
Ingat ya, kalau kamu dibangunkan Tuhan, Tuhan selalu cuma 2 kali. Sekali kamu tidak mau, Tuhan masih sekali lagi. 2 kali kamu tidak mau, pasti ketiga kali kamu tidak bakal nurut. Tetap diundang, tapi tidak bakal nurut. Sekali Tuhan bilang, aku ngantuk Tuhan. Dia ngomong lagi, masakan aku datang, kamu tidak mau bangun? Oh mau, takut saya. Ya, langsung lutut. Saya bilang, ya Tuhan aku datang. Terus Tuhan berkata, kamu di mana? Lah ya di mana? Dia bilang gitu, saya tanya, ya di mana ya? Lah masih ngantuk. Ya tidak bisa mikir, ya dah. Tadi saya bilang, ya di mana? Wong masih gini terus. Ya di mana nih? Terus Tuhan ini ngomong, Tuhan dulu rendah hati nih di situ, saudara. Kamu di Yerusalem. Oh ya, ya di Yerusalem. Ya di Yerusalem. Terus aku tanya lagi, ada apa sih Tuhan? Seperti aku menemui Salomo, aku menemui kamu. Mulai. Terus minta apa saja aku beri. Bangun. Ya dah. Kalau perkara berkat, bangun mesti. Ya dah. Bangun, melek langsung. Terus mikir, mulai mikir. Minta apa? Aku bilang, minta apa saja. Apa saja. Rohani jasmani. Rohani jasmani. Apa saja yang kamu minta, aku beri. Mikir saudara. Minta karunia kesembuhan, minta karunia nubuat, minta karunia membangkitkan orang mati, minta khotbah luar biasa, minta urapan tak juwejer. Setelah rohani, jasmani, minta kaya sebabnya jadi bisa memberi. Wah, minta 30. Rohani jasmani komplit. Wah, waduh. Mau saya lapor, Tuhan itu berdiri gini, mbak mesem-mesem gini. Jadi dia kan tahu saya ini dia mesem. Belum selesai loh Tuhan. Tak tunggu. Setelah selesai, saya ngadep Roh Kudus dulu, saudara, bolak-balik. Nah, saya bilang, Tuhan Roh Kudus, ini Tuhan Yesus di depan saya loh Tuhan. Aku minta ini. Menurut Engkau piye Tuhan? Loh, saya yang ngomongnya gini, menurut Engkau piye Tuhan? Jawabannya cuma gampang. Kue nyusun kayak gitu tuh buat apa? Loh, ini kan diminta, ini perlu. Aku bilang, ini penting. Saya ngajar kamu siapa? Saya manggil kamu siapa? Yang memampukan kamu siapa? Ya semuanya Tuhan Yesus. Ya pikir tuh. Terus kasih pikiran bapak sama anak. Oh ngerti aku. Jadi kalau aku nyeneng ke hatinya Tuhan, nanti apa yang Tuhan punya dikasih ke saya semua. Nah jawab. Oh adik ini bocah. Mikir segitu banyak. Tuhan aku cuma minta 1. Aku minum. Terus Tuhan bilang mesem dia. Dia mesem gitu, saya bilang sudah tahu ya. Tuhan bilang gini, harus diucapkan. Nah saudara, Tuhan itu maha tahu, tapi kenapa kok kamu mesti sembahyang ngucap? Kenapa kamu sembahyang perlu sembahyang? Wong Tuhan Alkitab berkata, firman Tuhan berkata, sebelum kamu minta aku sudah tahu. Tapi kenapa? Sebab Tuhan mau kamu mengucapkan supaya kamu dibenarkan. Benar? Nah, satu Tuhan apa? Menyenangkan hatimu. Saudara tahu? Itu cukup? Gak cukup ternyata. Untung aku itu diajari lagi. Hanya itu enggak. Menyenangkan hatimu setiap saat hari bisa jatuh. Bareng aku bilang hanya itu. Oh tidak, menyenangkan hatimu setiap saat. Langsung manggut-manggut dia. Berbahagialah engkau hambaku. Kalau engkau minta karunia kesembuhan, minta mujizat, minta apa, kamu akan jatuh karena karunia. Karena jadi sombong.
dan mencuri kemuliaan Tuhan karena merasa itu milik kamu. Tidak sadar. Contohnya Tuhan bilang, kamu aku beri kesembuhan, kuasa. Lalu ada orang minta, Pak saya sakit, jangan khawatir, tak doake pasti sembuh. Mencuri kemuliaan Tuhan enggak? Saudara, hanya ngomong gitu itu sudah mencuri kemuliaan Tuhan. Kaget aku, wah, ngeri ya Tuhan, ngeri. Salomo minta hikmat, dia jatuh karena kebijaksanaannya. Kamu minta kaya, kamu akan jatuh karena kekayaanmu. Tapi kalau kamu minta menyenangkan hatiku setiap saat, kamu tidak akan pernah jatuh. Sebab kalau engkau mau menyenangkan hatiku setiap saat, selalu kamu tanya kepada Roh Kudus, apa yang aku suka, bukan apa yang kamu suka. Berbahagialah engkau hambaku. Kepala saya dipegang dia, sabaslah engkau hambaku. Plek, hilang dia, saudara. Luar biasa dia. Kasihnya itu luar biasa. Dan kalau saudara lihat saya ini apa? Justru sifatnya paling jelek, wataknya paling buruk. Tapi kenapa Tuhan sayang? Karena Dia yang memilih aku. Karena Dia yang mau aku jadi begini. Ngerti tidak? Jadi jangan saudara lihat hamba Tuhan besar, dia dipakai luar biasa. Belum tentu. Kalau kamu baca bukunya Rick Jenner, saudara tahu? Dia ketemu hamba-hamba Tuhan gede di sana. Salah satu hamba Tuhan yang dia kagumi, waktu ketemu sama dia ditanya, wah Bapak di sini seneng ya Pak? Bapak di sini dapat hadiah karena Bapak di dunia dulu mengerjakan pekerjaan Tuhan begitu luar biasa. Saya kagum. Dia jawabannya apa? Sebetulnya aku tidak layak di sini. Harusnya aku terhilang, tapi karena kasih Yesus aku di sini. Tapi sebetulnya kalau aku dulu di dunia nurut Tuhan, tempatku tidak di sini, di tempat yang lebih atas, saudara tahu. Dan ternyata dia ketemu pengemis. Dia ketemu pengemis yang harusnya orang miskin, orang anu yang saya kemarin katakan, ternyata di tingkat yang lebih tinggi. Loh, ngerti tidak saudara? Ukuranmu bukan ukuran Tuhan. Maka setiap pribadi punya ukuran sendiri-sendiri. Suami istri tidak sama, ke tempatnya sendiri-sendiri. Tapi ada yang sama enggak? Ada yang sama, ada yang sama, ada. Jadi, tapi hampir semuanya enggak sama, ukuran yang lain-lain. Maka dari itu saudara harus tahu bahwa kehidupan kekristenan itu sendiri-sendiri dengan Tuhan. Dan engkau untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi, untuk membayar mencapai target, saudara harus mengalami. Nah, ingat situasi yang saya kasih tahu ini karena itu selalu terulang. Jadi sementara saudara di tempat sekarang bertobat, nah, mau dididik Tuhan lebih naik, Tuhan menyertai saudara. Saudara berdoa, saudara baca Alkitab, saudara mendengar firman itu bisa terima enak. Itu adalah naik, terus meningkat, nah, maju. Nanti satu saat Tuhan meninggalkan saudara. Seolah-olah baca Alkitab tidak ngomong, seolah-olah doa kosong, seolah-olah minta apa-apa kok tidak ada apa-apa, ini kok kayak hambar semua. Hati-hati, itu saat dimana masa ujian. Orang ujian itu boleh disertai gurune enggak? Ya enggak boleh. Kalau les boleh. Kalau masa tes ya sendiri kok minta be gurune terus, enggak bisa. Itu jangan lalu saudara, kok di mana Tuhan? Ribut nyari Tuhan, kamu enggak ngerjakan ujianmu, tak lulus saudara.
Saudara harus tahu saat seperti itu sedang masuk ujian. Nah, yang dibutuhkan masuk ujian adalah apa? Tetap percaya bahwa Tuhanmu yang menyertai kamu. Nah, hasil ujian ini didapat karena apa? Karena tiap hari kamu sudah belajar bersama dengan Yesus. Tidak bisa sedang pas ujian terus baru masuk ujian lalu kamu sedang belajar. Wah, ngebut, mana bisa? Ya tidak bisa, pasti tidak lulus. Jadi di dalam masa seperti itu saudara harus tahu, wah masuk ujian ini. Tetap setia, baca Alkitab tetap, doa tetap. Nah, saya kerap kali gitu. Saya kalau sudah doa lama-lama tidak ada hadirat Tuhan, saya bilang, aku tahu Tuhan, engkau itu tidak bisa melawan firman-Mu. Wong engkau itu setia. Cuma engkau tidak lihat karena aku sedang ujian, tapi kowe ndeloki terus toh. Amin. Dia mesem, ya baik, dia ngerti. Saudara. Dan saya itu memang anak hamba Tuhan yang tidak bisa orang lain niru. Sebab saya memang bodoh, saudara. Jadi saya kerap kali kalau masuk ujian itu udah bisa. Aku bilang, Tuhan aku udah bisa Tuhan. Nah, tapi kalau bilang udah bisa malah ujiannya lisan. Tuhannya sedang uji. Ayo Yusa, kamu maju ke depan, bikin soal ini. Mateng kowe, enggak bisa kok malah dipanggil. Yusa, aku sudah nyumput loh saudara. Tak pikir Yusa yang lain. Kamu yang nyumput tuh loh. Nah, padahal teman sebelah saya bilang, kowe bisa, gak bisa. Mateng kowe. Nah, ya wis tapi nurut aja ke depan. Ambil bikin. Soalnya ini, tambah ini, ya jadi tak tulis toh. Sama dengan arti toh iki piye? Di BCI. Tapi gurune Tuhan Yesus di situ BCI. Tuhan kan BCI kan enggak pakai diam aja. Di BCI-in saya. Hasilnya ini. Dia sakit bilang, pinter. Dia yang ngomong, pinter, betul. Lah aku bilang, ya betul wong kowe sing ngomong. Terus saya balik sana, teman saya semua marah. Bisa bilang tidak bisa, sombong. Nggak bisa. Lah nyatanya bisa, bukan aku. Lah nyatanya kamu yang bikin, dia yang BCI. Aku lah kok dak umi dak ngomong. Lah dia maha kuasa kok. Masa padune kowe sombong. Nah, sekarang pun begitu. Kalau saya cerita mengenai perkara roh, hamba-hamba Tuhan pasti tidak percaya. Bukan saya, Tuhan yang BCI. Saudara tahu? Makanya yang dibutuhkan itu adalah apa? Sadar bahwa kamu di hadapan Tuhan tidak ada artinya. Terhadap orang lain lebih pintar. Kalau kamu bisa hanya karena anugerah. Lalu kadang-kadang saudara tahu, gini, saya orangnya kan paling tidak sabaran, bikin segala itu ujian ya gitu. Kalau sudah ada saya ya sudah tak kasih ke. Kadang-kadang saya kasihkan saudara. Saya bisa berapa salah 2, tak kasih ke. Dilihat biar Tuhan. Salah ini, masuk salah Tuhan, salah 2. Kamu tidak bisa dapat 10, kurang ini, tidak lengkap. Wis piye wis kadung tak kasih keok, ya toh, ya tidak bisa toh. Terus saya keluar, waduh salah 2. Tuhan yang keluar, cepet ganti. Loh, sudah ganti cepet, saya ganti, diajari dia. Udah, untuk 10 toh ya, wong selalu diajari kok. Saya itu kerap kali gitu saudara. Lah aku muni, loh Tuhan kok gitu? Lah ya aku sing mau. Kowe tidak bakal bisa lah ya. Kenapa? Karena kamu menyadari bahwa kamu itu tidak akan mampu tanpa aku. Nah, kemudian Iin anak saya. Iin itu bilang gini, Pak, telepon dia, Pak, kenapa? Aku ujian tidak bisa lulus Pak. Kali ini Tuhan bilang kamu tidak bakal lulus. Tidak bisa, kamu tidak bakal bisa naik ke tingkat lebih tinggi karena kamu tidak bakal bisa ini. Tapi ya dong Tuhan, tolongin dong. Tidak bisa. Aku karena ternyata sebetulnya itu kamu punya kemampuan, tetapi kamu tidak bisa. Kamu sama bapakmu lain. Kamu lebih pinter, tapi kamu malas.
Wah, terus piye Tuhan, aku punya kelemahan males kok. Ada satu jalan. Apa Tuhan jalannya? Kowe ngerayu bapakmu sampai bapakmu suruh minta mbek aku. Tek bapakmu yang minta, aku ndak tahan. Nah, koneksi ndak? KKN ndak? Aku bilang, saya ketawa saya. Pak, kowe mesti sembahyang Pak. KKN itu artinya apa? Anak harus didoakan orang tuanya. Orang tua kadang-kadang harus didoakan anaknya. Kalau anaknya yang menyenangkan hati Tuhan, bapaknya diminta ke ampun, dapat. Ini saya, mamahku itu ditambah umur 3 kali itu gara-gara saya. Sebab pada waktu mamah sakit koma di Jepara, saya di Bandung. Semua saudara sudah datang, lalu kakak saya perempuan yang sekarang sudah di surga juga, dia bilang gini, kamu loh anak puthau, anak gak berbakti. Kenapa? Mamah ini koma 2 minggu kok kamu gak datang-datang. Saya bilang, kamu mau mamah mati atau hidup? Nah, kalau bisa hidup. Kalau aku pulang, mamah mati. Kenapa? Tuhan bilang, kalau kamu pulang meninggalkan pekerjaanku, mamahmu tak cabut nyawane. Lu, lah terus selesaikan pekerjaanku sampai waktunya aku perintah kamu. 2 minggu kemudian, jadi 2 minggu tambah 2 minggu, sebulan. Tuhan bilang, selesai, pulang sama istri anak-anakmu. Pulang Tuhan, ya. Saya mulai pulang ke Jepara, belas sampai di sana jam 3 sore. Saya masuk kamar sembahyang, tidak nemui mamah dulu, sembahyang dulu. Tuhan, apa yang saya harus lakukan? Masuk ke kamar ibumu, bangunkan dia. Gampang dah. Saya cuma masuk sini tak cablek pundak di sini. Mah, bangun, tidur terus. Melek saudara. Lho ki kok teko nang. Wah, anaknya semua papa bilang, wah anaknya lanang datang, bangun. Kowe tahu Tuhan yang ngomong, ayo bangun. Aku tidur terus. Mama ini sudah tidur sebulan, Mama. Koma. Periksa dokter, sempurna. Ditambahin lagi 3 tahun. Di Australia mau mati, sarafnya putus. Saya dibel di Cirebon, di Bandung. Mama mau, payah, putus. Kenapa kok putus? Lah mbek anake yang paling kecil kurang ajar kok. Orang tuwek kena dijak naik jet coaster. Payah. Aku bilang iki. Kepiye aku ini udele iki piye? Wong orang umur 65 kok dinaik ke jet coaster yang aku pernah lihat naik itu. Turun itu 90 derajat. Cus. Lah mama itu dampingi anaknya supaya kelihatan dia yang berani, dipegangi tegang pedot sarape. Saudara, aku muni sinting itu aku anak adikku yang di Australia tak marah ya. Kamu itu tidak punya pikiran aku Lola, aku mau naik takut kosin, tapi Pak Mama bilang, "Gak usah takut, tak temeni." Tapi wis dua-dua naik mbek mboke sasetel. Wong tua naik jet coaster jantungnya koklok. Aku bilang, aku ngawur aku bilang. Lalu setiap 1/4 jam saudara muter. Terus ngoceh. Diperiksa dokter Australia bilang, sarafnya putus. 3 minggu kemudian dead. Tidak bisa dikontrol. Waduh, aku ditelepon gitu, semua sudah nangis yang di sini sudah. Saya bilang, piye iki jalat is. Saya sembahyang, sembahyang. Tuhan, mama ini piye toh Tuhan, kok muter-muter iki. Tuhan bilang, ibumu mau tak bawa pulang. Ya sudah. Oke. Mau bawa pulang? Ya. Terus anaknya di sini ini 7 keluarga, sana cuma 2. Bagaimana? Dia harus dibawa pulang ke sini atau anaknya bawa kirim ke sana? Dia bawa kirim ke sana, sediain duit dong, 7 keluarga. Ya toh? Nah ini berperkara. Nah, ya makanya aku bilang jujur sama Tuhan. Aku bilang gitu, Tuhan bilang apa? Dek, menurut kue piye? Kalau menurut kamu bagaimana? Ya biar mati di sini dong Tuhan, di Indonesia kan murah. Ya boleh, boleh Tuhan. Boleh.
Lah tapi nanti deh, Tuhan nanti sih. Nanti ya di pesawat muter terus ngoceh. Aku nih, siapa? Mamai Yusa. Lah, aku bilang, aku hambamu lho sing malu kowe. Aku bilang itu, Mamai Yusa Edian. Saudara tahu Tuhan bilang apa? Lah, dek menurut kowe mau nih piye? Sembuhin dulu dong Tuhan. Sembuh, terus nanti bawa pulang, di Indonesia pulang. Boleh? Saya datang. Oke, boleh. Kapan? Nanti malam jam 2 tak jamah. Saya datang. Tak telepon. Ngucap syukur. Nanti malam Tuhan datang jamah. Sip. Habis itu segera ambil, cari tiket pulang. Kumpul sama keluarga, foto-foto boleh, pesan-pesan. Habis itu terbang. Luar biasa toh Tuhan itu. Kalau kamu menyenangkan hati ini Tuhan luar biasa. Lalu jam 2, jam setengah 2 Tuhan datang. Dia teriak-teriak, justru kalau Tuhan sudah janji mau disembuhkan, justru tambah parah. Jadi jangan malah kebikin mesti ini ya tambah sembuh. Enggak. Wong Tuhan itu memang suka gitu. Dibikin tegang sampai mentok. Jadi tambah parah, tambah parah, tambah parah. Sampai jam 2 dia bilang, "Dak kuat aku, Pak. Ini rasanya leherku mau putus." Hehe, Tuhan ini ngomong, penderitaanmu itu belum seberapa, tapi kamu harus mengucap syukur. Aku menderita di atas kayu salib lebih daripada kamu. Oh ya Tuhan, ya betul Tuhan, aku kok teriak-teriak. Puji Tuhan, terima kasih, boleh ngerasain penderitaanmu sebagian. Haleluya, terima kasih. Pikirin mama, papa ini wis bar mau gembor-gembor, sekarang ucap syukur, dan tenan. Ini gila sungguh ini. Terima kasih lah. Papa kan tidak lihat kalau Tuhan datang. Saudara-saudaraku tidak lihat, sing lihat mama tok. Terus Tuhan jamah tengkoke tas. Nyambung sempurna. Puji Tuhan, sempurna Tuhan. Pikirnya papa, sempurna. Loh aku ini gak edan loh, sempurna. Terus papa bilang, masa? Loh, kau tidak percaya? Loh mau tadi Tuhan Yesus yang datang. Loh Tuhan datang demek. Loh kau tidak lihat toh Pak? Tidak. Periksa dokter, sempurna. Terus pulang 3 bulan di rumah saya. Dia bilang, "Mah, siap-siap, sana doa, minta lihat rumahmu di surga." Jam 3 sembahyang tidur, dibawa Tuhan ke surga. Wah nang, rumahku itu bagus sekali. Tempat duduknya saja berlian. Nah, dia memang di sini suka berlian no. Di sana itu tempat duduk ditata berlian. Dia bilang, waduh luar biasa Tuhan. Nggak ngucap syukur. Dah, aku mau pulang Pak, siap-siap. Lihat adik saya yang paling kecil itu melentung gede, mau punya anak. Waktu dia mau dibawa naik, dia sudah dibawa loh, mau mati ini dibawa, sudah jalan di berapa meter gitu. Dia nengok anaknya yang paling kecil, nengok tok, sedang bunting mau melahirkan 3 bulan yang akan datang. Tuhan bilang, kamu kepengen nungguin anakmu melahirkan, lihat cucumu. Ya Tuhan, ya wes balik lagi. Nambah 3 bulan, anaknya lahir. Waduh, digendong sama dia. Berapa minggu kemudian Tuhan ngomong sama saya, beritahukan ibumu minggu depan tak bawa pulang. 3 hari bawa pulang. Tahu. Saya bilang sama mama, "Mah, minggu depan kamu bawa pulang, siap-siap." Ya, kamu sudah diperpanjang sudah lumayan. Sudah pulang. Papa marah saudara. Anak edan. Loh, bapak mama meh mati kok malah disuruh pulang. Loh, papa ini itu hamba Tuhan tapi karepmu dewek, aku bilang itu. Udah biar pulang. Ya tak. Wes pokoknya kowe ngono ngalami, tak tinggal pergi. Saya di Ungaran saudara. Caipo Pak Samuel dulu rumahnya masih di sana. Ungaran sudah ada. Saya doa. Jam 1:30 saya doa. Kamar saya itu dimasuki orang. Buka kamar, jeglek, masuk. Aku bilang, Tuhan, siapa Tuhan? Ibumu datang minta diri. Nah,
Nangis aku saudara. Loh, bagaimanapun juga hubungan daging, nggak bisa. Nangis aku. Nangis gila gini. Tuhan, boleh aku pulang sebentar ketemu, nganter mamah pulang. Tuhan bilang apa? Adakah engkau mengasihi aku lebih dari ibumu? Enggak Tuhan, aku lebih mengasihi engkau. Berarti saya tidak boleh pulang. Ngerti saudara? Semua penyerahanmu, semua percayamu, semua imanmu akan mendapatkan ujian. Tak bisa saudara percaya tanpa ujian. Tak. Saya nangis, saya bilang, oke Tuhan, Mama selamat jalan, kita akan ketemu. Nah, saya pergi ke Kudus pelayanan. Besoknya saya khotbah jam 7 malam. Setengah 7, jam 6 mulai khotbah. Jam 7 kurang 10 menit saya khotbah. Saya berhenti khotbah karena saya lihat Mama terbang. Mama di angkasa bilang gini, selamat tinggal anakku. Saya berhenti saudara. Loh Mah, selamat jalan Mama. Jam 7 kurang 10 menit saya lihat Mama terbang. Saya bilang, selamat jalan Mamahku. Saya berhenti khotbah saudara. Bentar. Habis itu saya dicari istri saya. Di Semarang tidak ketemu, di mana-mana tidak ada. Tidak ada yang tahu kalau saya itu di Kudus. Dan saya itu tidak pernah memberitahu istri saya ada di mana. Saya berkata, saya ada di mana? Yesus yang tahu, kamu pasti tahu. Aku mengasihi dia lebih dari segala-galanya. 7:30 selesai khotbah, saya pinjam telepon, saya telepon istri saya. Loh kamu di mana? Aku di Kudus. Mama tadi jam 7 kurang 10 menit terbang. Ya, persis dia mati. Aku ditelepon, disuruh nyari kamu. Sebab kamu tidak memberitahu di mana. Saya dimarahi saudara-saudaramu. Karena apa? Suaminya nginjil kok tidak tahu di tempat mana. Kowe tak kenal kakakmu itu satu. Tidak pernah memberi kabar, tidak pernah memberitahukan di mana kecuali Yesus. Saya bilang, oke, nanti malam saya pulang, saya hadir, tapi pagi saya harus ada di Solo. Saudara tahu? Pagi hari saya harus balik jam 10 sudah ada di Solo khotbah. Tapi Tuhan berkata, kamu pulang untuk apa? Sadarkan bapakmu. Papa itu sehari semalam tidak mau makan, tidak mau minum saudara. Sempat minta dibangkitkan. Malah kurang ajar. Anaknya ketakutan semua, takut papanya mati sekalian. Jadi saya jam 1 sampai di sana, jam 1 dari sini, jam 6 sampai sana, saya masuk kamar. Saudara saya tuh ngekor semua. Papa piye itu? Papa piye itu? Diam. Lihat Tuhan suruh apa? Ayo masuk semua, masuk. Aku udah ngomong sama Papa gini, ndak usah ngurusin. Saya ngomong sama Mamah malan. Selamat tinggal Mama, kamu di surga sudah enak. Sekarang kita akan urus jenazahmu. Habis itu nanti kamu pulang ngambil daging tulangmu baru. Mama, Papa bilang gini, bener kamu. Bangun. Benar, makan. Nah, kenapa sekarang kamu bilang benar? Lah kamu belum datang itu tadi Tuhan marah sama saya. Dia bilang, kamu mau memerintah Tuhan. Dengar istrimu. Dibuka telinganya, dia dengar Mamah ngomong sama Tuhan Yesus. Tuhan, kalau tahu enaknya kayak gini, mbok dari dulu aku dibawa pulang. Lalu Tuhan berkata, kamu yang harus nyusul, bukan istrimu, mbok suruh balik. Egois. Terus ini, ya Tuhan, kok kamu datang ngomong gitu? Ya saya bilang, benar. Nah, ya, ayo sekarang makan, minum. Sukacita. Oh, dia bilang, kita harus sukacita. Kepulangan anak Tuhan adalah indah. Ya dah? Maka dari itu hidup dengan Tuhan itu luar biasa. Tidak usah khawatir, anak, cucu, semua suami, istri, semua Tuhan punya. Perlengkapan sudah diberi, senjata sudah diberi, dan jalan keluarnya sudah diberi. Sekarang tinggal nanti ini jam 10:30 Tuhan berkata, berikan mereka urapan roh pengertian supaya bisa menangkap, mengerti dan menjalankan. Nah,
Jadi ini istirahat, nanti ada urapan, roh pengertian. Nah, tadi ternyata si Thomas, saya masuk, aku belum ngomong. Tapi Thomas sudah bawa minyak. Aku mesem. Kan Tuhan sing ngatur. Dia kan panitian yang mesti ngerti. Saya ngerti turut digantung. Jadi semua itu sudah diatur rapi, saudara. Maka dari itu nanti sore tanyaan tadi dijawab ya. Nah, habis itu tergantung kamu. Nanti kamu bisa mencapai target pada saya tidak bertanggung jawab. Nah, nanti ketemu di sana di surga. Ya. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah sampaikan apa yang menjadi pesan-Mu kepada mereka. Hamba-Mu sudah lakukan semuanya sesuai dengan apa yang Kau mau. Dan siapkan kami semua Tuhan untuk dapat menerima urapan pengertian ini. Supaya mereka dapat mengerti bagian yang Kau berikan dan mereka dapat membayar dan melunasinya. Sehingga mereka mendapatkan targetnya, bahkan kalau boleh dapat bonus, supaya kemuliaan Bapa dinyatakan dalam hidup anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin.